Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erli Farida Syadari dengan NPM 21110042. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas material pengantar pendidikan dosen pengantuk Bapak Dr. Hadlen Simanjuntak. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penelitian yang saya lakukan, yaitu yang berjudul pengaruh masalah tiap individu para siswa terhadap pengolahan kelas. Sebelum saya menjelaskan penelitian yang saya lakukan, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari pengolahan kelas tersebut. Adapun pengertian pengolahan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas dapat juga diartikan sebagai suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Kesimpulan sederhananya adalah pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita perlu mengetahui pentingnya pengelolaan kelas bagi guru dan siswa. Yang pertama, bagi siswa, yaitu mendorong mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah laku dan mengendalikan diri. Selanjutnya, memberikan tingkah laku sesuai dengan tata tertib dan menyadari bahwa teguran guru adalah kasih sayang melainkan bukan kemarahan. Yang selanjutnya, menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas, serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan ragam aktivitas kelas. Yang kedua, bagi guru, yaitu sebagai berikut. Mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam melihat kelancaran penyajian dan langkah-langkah pengajaran secara tepat dan baik. Berikutnya, memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil serta memahami strategis yang digunakan dengan masalah tingkah laku siswa yang berbeda. Yang selanjutnya, menyadari akan kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensinya. Baiklah teman-teman, sesuai dengan penelitian yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Sidamanik, ada beberapa masalah individu, yaitu tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain. Yang pertama, siswa membadut di kelas. Yang kedua, siswa berbuat serba lamban mengerjakan tugas. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa masalah pengelolaan kelas yang berkaitan dengan masalah individu sebagai perwujudan tingkah laku siswa ingin mendapat perhatian orang lain masih cukup banyak dijumpai oleh guru ketika melakukan pembelajaran di kelas. Tingkah laku yang muncul pun tidak diwujudkan dengan tingkah laku yang sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus dapat berupaya agar tingkah laku tersebut tidak terjadi. Baiklah teman-teman, yang kedua, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan. Di sini ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu yang pertama, siswa suka berdebat ketika guru menjelaskan. Yang kedua, siswa selalu marah-marah di kelas dengan tidak jelas. Yang ketiga, siswa menangis di kelas ketika kesulitan belajar. Yang keempat, siswa sering lupa terhadap tugas dari guru. Yang keempat, siswa melupakan aturan di kelas. Yang paling sering terjadi yaitu siswa sering lupa terhadap tugas dari guru. Dari informasi yang telah didapatkan dalam penelitian ini dapat menarik kesimpulan bahwa masalah individu dalam pengelolaan kelas sebagai perwujudan siswa ingin menunjukkan kekuatan pada orang lain. Paling banyak ditemui yaitu siswa sering lupa terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Tingkah laku siswa yang mencerminkan untuk menunjukkan kekuatan kepada orang lain merupakan implikasi kebutuhan remaja dalam perkembangannya. Hal tersebut
harus menjadi perhatian khusus bagi guru dan merupakan tugas guru untuk dapat selalu mengingat agar siswa tidak lupa terhadap tugasnya. Yang ketiga ada tingkah laku siswa yang bertujuan menyakiti orang lain. Yang pertama yaitu siswa mengejek teman ketika terdapat teman mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, siswa memukul teman di kelas. Di sini disimpulkan bahwa masalah pengelolaan kelas yang berkaitan dengan masalah individu sebagai perwujudan keinginan siswa menyakiti orang lain dapat dilakukan baik menyakiti secara fisik maupun menyakiti dari perasaan dan mental. Perbuatan siswa yang bertujuan menyakiti orang lain banyak ditemukan dengan siswa mengejek teman yang lain. Hal tersebut sangat membahayakan bagi temannya yang disakiti. Oleh karena itu, seorang guru harus dapat berupaya memberikan penjelasan pada siswa agar dapat saling menghargai siswa yang satu dengan yang lainnya. Dan selanjutnya masalah individu, peragaan ketidakmampuan. Adapun masalahnya yaitu yang pertama, siswa tidak pernah mengerjakan tugas. Ini adalah masalah yang sering terjadi pada siswa. Yang kedua, siswa tidak pernah mematuhi aturan di kelas. Yang ketiga, siswa tidak merasa jera terhadap guru. Dari informasi yang telah didapatkan dalam penelitian ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa masalah individu dalam peragaan ketidakmampuan paling banyak ditemui, yaitu tidak mau mengumpulkan tugas dari guru. Selain itu juga tidak mau mencatat pelajaran yang diberikan guru. Padahal guru telah menyuruhnya dan selalu membujuknya untuk mau mengerjakan. Dan siswa tidak merasa jera jika diberi peringatan ataupun hukuman. Nah, masalah pengelolaan kelas merupakan hambatan guru maupun siswa dalam menciptakan suasana proses belajar dan mengajar yang kondusif. Jika dalam proses belajar dan mengajar antara guru dan siswa terdapat hambatan, maka pembelajaran pun tidak berjalan dengan kondusif lagi. Jika masalah yang terjadi bersumber pada siswa, maka guru yang akan merasa terganggu dengan ulah siswa tersebut, sedangkan jika masalah bersumber dari guru, maka siswa yang akan merasa terganggu. Perasaan terganggu pada siswa atau guru akan menyebabkan pembelajaran yang dilakukan tidak nyata, maka hasil pembelajaran pun tidak dapat maksimal. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yaitu yang pertama, upaya mengatasi tingkah laku siswa yang ingin mendapatkan perhatian. Sebagai upaya guru dalam mengatasi masalah siswa berbuat terlambat dalam mengerjakan tugas, guru juga memberikan bimbingan kepada siswa tersebut, baik pada saat jam pelajaran itu berlangsung ataupun ketika di luar jam pelajaran. Guru selalu membuka waktu untuk semua siswa yang akan bertanya ataupun curhat di lain jam pelajaran, dan terlebih dahulu guru melakukan pendekatan pada siswa untuk menanyakan sebab mengapa siswa melakukan hal tersebut, sehingga guru dapat mengetahui alasan siswa melakukan perbuatan tersebut. Ketika guru telah mengetahui penyebabnya, secara pasti siswa bertingkah laku seperti itu, maka guru dapat lebih mudah dalam memberikan arahan untuk mengatasi masalah tersebut atau perbuatan tersebut. Baiklah teman-teman, langsung saja yang kedua, yaitu upaya mengatasi tingkah laku siswa yang ingin menunjukkan perbuatan terhadap orang lain. Sebagai upaya guru melakukan tindakan pencegahan pada siswa yang tidak mematuhi aturan kelas, guru memberikan hukuman agar siswa merasa jera, dan hukuman yang diberikan berupa hukuman mendidik agar siswa tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Hukuman tersebut misalnya saja dengan memberikan pekerjaan rumah berupa soal-soal yang harus diselesaikan. Guru
juga tidak bosan dalam memberikan arahan dan pengertian bahwa tingkah laku tersebut tidak baik dan tidak boleh diulangi kembali. Nah, yang ketiga, upaya mengatasi tingkah laku siswa yang ingin menyakiti orang lain. Di sini sebagai upaya guru untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi kembali, maka guru memanggil anak yang berbuat ulah dan siswa yang mengejek teman di luar jam pelajaran. Guru memberikan nasihat kepada siswa yang bermasalah dalam pemanggilannya di luar jam pelajaran. Nasihat yang diberikan berupa pengertian betapa pentingnya rasa menghargai, tolong menolong antara sesama, dan guru juga memberikan motivasi kepada siswa tersebut yang menjadi korban ejekan. Selain itu, guru juga memberikan penanaman akhlak yang baik bagi siswa yang dilakukan dengan memberikan cerita yang mirip dengan kejadian yang dialami siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya, upaya mengatasi tingkah laku siswa yang merasa tidak mampu. Untuk mengatasi masalah ini, seorang guru melakukan pendekatan secara individu terhadap siswa tersebut. Guru berusaha memberikan arahan dan memotivasi siswa agar dapat belajar dengan wajar dan mau mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Namun, untuk mengatasi masalah seperti ini, terkadang guru merasa tidak sanggup jika harus menanganinya sendiri. Maka, guru akan bekerja sama dengan guru kelas dan guru bimbingan konseling di sekolah tersebut untuk mengatasi masalah-masalah individu dalam kategori ini. Nah, teman-teman, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjukkan program pengajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Dari pengamatan penelitian ini didapat bahwa dari keempat kategori masalah individu, masalah yang paling banyak dijumpai dan dirasakan oleh proses pembelajaran, yaitu terdapat pada kategori tingkah laku siswa yang ingin menunjukkan perhatian pada orang lain, ditunjukkan dengan tingkah laku siswa membadut di kelas dan berbuat serba lamban dalam mengerjakan tugas dari guru. Jika hal itu terjadi, maka perasaan terganggu pada guru akan menyebabkan pembelajaran yang dilakukan tidak nyaman, maka hasil pembelajaran pun tidak dapat maksimal. Untuk mengatasi keempat masalah individu itu, maka dilakukan berbagai upaya sesuai dengan permasalahannya, yaitu upaya guru dalam mengatasi masalah siswa berbadut serta lamban dalam mengerjakan tugas. Guru juga memberikan bimbingan kepada siswa tersebut, baik pada saat pelajaran itu berlangsung ataupun ketika di luar jam pelajaran. Guru selalu membuka waktu untuk semua siswa yang akan bertanya atau curhat di lain jam pelajaran, dan terlebih dahulu guru melakukan pendekatan pada siswa untuk menanyakan sebab mengapa siswa melakukan hal tersebut.